Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan, kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya beri judul pengajaran saya hari ini, Sampai ke Ujung Bumi. Tahukah bahwa kita semua yang menyandang nama Tuhan adalah misionaris, tapi tidak tentu pergi ke Eropa atau Afrika, bisa berada di mana kita ditempatkan. Mari kita pahami maksud Tuhan, mengapa kita berada di sini. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Kalau sudah menemukan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu semua. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Orang Indonesia bilang ujung bumi itu Amerika. Karena jauh sekali kan kalau kita pergi ke sana jet lag segala. Tapi orang Amerika bilang Far East Asia atau Asia jauh di timur sana. What is ujung bumi? Ada orang berkata Papua. Secara geografis kita bisa aja menafsirkan 1-2 hal. Ada yang percaya Injil harus diberitakan kembali pulang ke Yerusalem. Tapi bagi saya Tuhan memberi saya sebuah pengertian baru. Pengertian yang lebih merangkul semua umat Tuhan. Ujung bumi adalah bagian-bagian dalam masyarakat yang belum dijangkau oleh Tuhan. Karena Tuhan membutuhkan kita. Ujung dunia adalah area-area di dalam society, di dalam masyarakat ini, yang nama Tuhan belum ditegakkan. Anak-anak Tuhan harus dinyatakan, karena itu di Roma 8, akan ada ayat-ayat tambahan, catat saja ayat yang dimana kita lihat di layar LED. Roma 8 berkata seperti ini, Roma 8 ayat yang ke-19 dan 20 berbicara, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan di segala bidang, saudara. Ayat berikutnya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Lihat itu. Setiap area di dunia ini membutuhkan anak-anak Allah. Tuhan ingin menyatakan kita. Tuhan ingin untuk memunculkan, membangkitkan putra-putrinya di setiap area. Kalau bukan untuk memenangkan jiwa, maka untuk menegakkan nama Kristus di situ terlebih dahulu. Sebelum menuai, kan harus menabur. Ada banyak bidang yang perlu kita kembalikan. Musik contohnya, zaman dulu orang-orang Kristen sangat-sangat kolot sekali berapa ratus tahun yang lalu. Menganggap alat-alat musik ini dari setan. Termasuk drum ini, setan katanya. Lihat sekarang, bisa membuat orang-orang yang di dalam Tuhan memuji Tuhan dengan lebih lengkap. Anak-anak AOG tanpa ini pasti akan kekurangan sesuatu gitu rasanya. Youth ada drum, mereka ada semangat memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang perlu kita redeem. Ada banyak hal yang perlu kita tebus kembali. Hal-hal itu tidak buruk. Tinggal tergantung di tangan siapa itu dipergunakan. Selama ini ada banyak pilar-pilar di dalam masyarakat yang masih dikuasai oleh orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang mempromosikan hal-hal yang salah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu peran kita di dunia ini. Mengapa kita ditempatkan di sana? Tujuannya apa? Itulah sebabnya saya kasih pada Anda sekarang 7 ujung bumi. Pengertian baru yang saya mau berikan kepada kepada Anda sekalian. 7 ujung bumi. Ya. Dan 7 ujung bumi yang saya maksudkan ini adalah juga 7 pilar-pilar yang membuat sebuah masyarakat ada di mana-mana. Every society, di dalam setiap masyarakat di bumi ini, 7 pilar inilah fondasinya. Yang pertama, di seluruh dunia ada agama. Yang satu munculkan itu, agama. Oke? Anak-anak Tuhan jelas-jelas harus bersinar di sini. Karena yang kita miliki bukan agama saudara, tapi hubungan pribadi dengan Allah. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan tidak boleh mati rohani. First thing first, nomor 1, itu agama dulu. Gereja harus bersinar. Itulah sebabnya gereja harus kudus. Gereja tidak boleh politik.
Itu sebabnya gereja tidak boleh ada skandal. Kita kembali tegakkan standar Tuhan. Tidak bisa diterimalah orang yang berkata, ya gereja ya namanya manusia, ya ada skandal ya biasa. Tidak boleh. Dalam hal agama kita harus bersinar, karena kita bukan agama. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Itulah sebabnya kita perlu membangun gereja lokal yang kuat. Karena segala sesuatu dimulai dari rumah Tuhan. Tahukah tempat training yang tepat untuk marketplace? Di mana itu training place? Gereja namanya. Efesus berkata seperti ini, Efesus pasal yang ketiga ayat 10 dan 11 munculkan di depan sini. Supaya sekarang oleh jemaat, oleh gereja maksudnya, by the church, through the church, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Kepada pemerintah-pemerintah loh. Pemerintah pun harus belajar dari gereja. Tapi kalau pemerintah sekarang nggak bisa belajar dari gereja, mungkin karena gereja banyak skandal. Gereja masuk masa-masa kegelapan. Nggak boleh. Gereja itu nomor satu. Pilar masyarakat nomor satu itu agama. Kalau kita tidak menguasai area ini, gereja nggak becus. Gereja asal-asalan, kuno kolot, menghakimi sana sini saja. Bangunannya juga rapuh, programnya juga nggak ada. Belum apa-apa, belum sampai ke pilar berikutnya, belum sampai ke ujung dunia yang lainnya, kita sudah gagal di depan. Kepada pemerintah-pemerintah, kita ini harus ajarkan hikmat. Dan kepada penguasa-penguasa di sorga, ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Church is the training place for the marketplace. Itulah sebabnya gereja itu tempat permulaannya. Pengusaha-pengusaha gereja kita terdiri dari berbagai macam ragam, aneka ragam manusia dalam profesinya yang berbeda-beda. Tapi kita berkumpul setiap minggu. Kita mendengarkan firman yang sama. Di gereja tidak bisa ajarkan teknisnya dalam pekerjaan Anda. Tapi gereja kan gembalakan hati Anda. Gereja lah yang mengajarkan kepada kita apa itu kehendak Tuhan. Karena itu firman harus diberitakan, firman yang murni itu dari atas mimbar, bukan politik. Yang di atas mimbar tidak boleh pelacuran. Bukan karena harta duniawi. Kita berada di sini. Harus orang panggilan, kuduskan imam. Imamat itu harus suci dan kudus. Ini harus dijaga. Dijaga. Saya tahu kalau Tuhan mau mentransformasi negeri, Tuhan harus pulihkan gereja dulu. Karena gereja itulah pangkal hikmatnya. Segala pilar yang lain, semua ujung dunia yang berikutnya, semua bergantung dari yang pertama, benteng-bentengan, bentengnya yaitu gereja. Ya, karena itu dukung. Why we must support our church? Because our church is the support of the community, of society. Kenapa kita harus dukung gereja? Karena gereja adalah pendukungnya, pendidiknya masyarakat, pendidiknya komunitas. Bapak Ibu Saudara, gereja juga harus kuat. Gereja harus besar. Gereja harus punya program-program yang sungguh-sungguh melengkapi jemaat. Oke? Jadi kita tahu ini. Yang pertama ini, ujung dunia yang pertama ini, udah banyak orang yang, ini adalah kendaraan saya. Saya banyak berkecimpung di nomor satu ini. Tapi sisanya nanti Anda akan melihat, itu kendaraan Anda. Ya, kita lihat sekarang yang kedua. Ujung bumi, 7 ujung bumi yang kedua, ini juga ujung dunia, ini pilar masyarakat namanya pemerintah. Anak-anak Tuhan harus dinyatakan di sini, puji Tuhan sekarang di dalam sejarah Indonesia, ada banyak cerita mengejutkan, anak-anak Tuhan mulai dibangkitkan di dalam dunia politik. Tapi harus hati-hati loh ya, harus yang terpanggil di situ. Tadi kebaktian 1, di sini saya doakan orang-orang dari pemerintahan yang pegawai negeri, yang tentara, tadi maju di depan sini, saya tumpang tangan dari ujung sana sampai ujung sana itu orang, kalau kita nggak pernah panggil, tidak pernah kita perhatikan, kita nggak akan menyadari, di dalam ibadah kita ada banyak orang-orang pemerintah. Coba bayangkan, tadi saya bicara sesuatu yang cukup jelas, tegas, gamblang, dan apa adanya. Jangan ada di dalam pemerintahan kalau bukan karena panggilan. Jangan ada di sana demi uang. Kalau mau demi uang, bekerjalah. Jadilah pebisnis. Pebisnis pun bukan garansi bahwa Anda akan sukses kalau Anda tidak dipanggil di situ. Banyak orang kira, oh bisnis itu tidak ada marginnya, bisa untung sebanyak-banyaknya, yaitu mimpi Amerika. Coba nyatanya, banyak orang yang sekarang terlibat hutang, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Saya mau beritahu, tidak ada jalan gampang.
kita harus tekun dalam segala sesuatu. Untuk tekun, kita perlu punya purpose Tuhan, punya tujuan Tuhan. Ketahuilah di mana engkau dipanggil. Saya dipanggil di kendaraan satu, di dalam dunia agama. Meskipun saya tidak suka pakai kata agama, yang saya miliki bukan agama, saudara. Saya harus beritakan firman Tuhan. You see, di dalam gereja ini punya fungsi, di dalam negeri ini Tuhan punya rencana. Tapi ada orang yang Tuhan akan taruh bagian dari gereja tubuh Kristus, anak Tuhan yang digembalakan di sebuah gereja tertentu. Yang nanti akan Tuhan taruh di pemerintahan, bersinar di situ. Aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, DPRD, gubernur, wali kota, bupati. Saya pernah ketemu juga yang tidak lama yang lalu. Orang-orang selevel itu, saya ketemu di luar pulau. Saya bicara, wow, brilliant anak Tuhan. Kita ini ternyata punya lebih banyak wali kota, bupati daripada yang kita tahu dan kenal. Tahu enggak? Ada tempat-tempat pulau-pulau tertentu itu yang bupatinya ada juga yang anak Tuhan. Brilliant thinking. Enggak heran. Latihannya gereja. Gereja itu advanced thinking. Enggak semua gereja by the way. Ada banyak gereja yang korup. Tapi janganlah kita ikut-ikut. Kita harus doakan terus. Ya, sekarang ini gereja belum pada taraf megah-megahnya di Indonesia. Bukan gedungnya maksud saya, kerohaniannya. Banyak orang yang masih kesandung, merasa gereja itu batu sandungan. Saya ngerti. Tapi mereka tersandung karena kelakuan kan? Berarti mereka juga bisa berdiri nanti karena kelakuan kita. Saya optimis, we do church right. The next 20 years, 20 tahun ke depan kalau kita mengerjakan gereja dengan benar, 20 tahun ke depan ada banyak transformasi di dalam society. Ada banyak transformasi di dalam masyarakat. Akan muncul anak-anak gereja yang dalam pemerintahan. Jadi wali kota contohnya dan sebagainya. Kita lihat sekarang ada beberapa contohnya. Jangan puji orang terlalu dini. Kita sekarang, Anda tahu lah saya tidak akan endorse apa-apa siapa-siapa. Tapi kalau saya ngomong gini, Anda pasti pikirannya ke 1-2 orang itu. Di ibu kota contohnya. Ayolah come on, udah tahu lah. Jangan terlalu dini, kita terus doakan. Karena manusia bisa berubah. But we have to pray. Kalau ada orang yang benar di sana, yang tidak takut mati, yang demi kebenaran, bukan demi angpau di dalamnya. We have to pray all the more. Kita harus doakan. Tapi jangan berhenti di satu. Saya percaya ada trailblazernya, ada orang yang membuka jalan, nanti akan ada yang mengikuti juga. Saya doa akan dibangkitkan lebih banyak lagi. Orang-orang dari kalangan gereja yang masuk dalam pemerintahan, yang bisa menegakkan kebenaran. Roma 13 ayat 4 dan 5 berkata, munculkan di sini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Terus, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah. Tapi apakah ada hamba Allah dalam pemerintah? Saya tahu, waktu menuliskan ini Paulus, tahukah Anda dia berada di dalam pemerintahan Kaisar Nero. Kalau Anda baca dalam sejarah, Anda cari tahu Nero adalah pemerintah yang sangat korup, bukan hanya jahat. Tetapi lihat kata-katanya Paulus, pemerintahan itu dari Tuhan. Apalagi kalau kita tahu pemerintahan itu dari Tuhan, bukankah anak-anak Tuhan harus ada sebagian di antara kita yang menanggapi panggilan itu? Yang ada di sana untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Contohnya, memberikan kebijakan yang membawa persatuan bukan perpecahan. Karena dengan kuasa orang bisa memecah belah. Bukankah Alkitab berkata seperti ini? Munculkan satu ayat lagi, ya. Amsal pasal yang ke-29 ayat 2 munculkan di sini saja. Jika orang benar bertambah, maksudnya bertambah di segala bidang, bersukacitalah rakyat. Yang diberkahi itu adalah masyarakat. Tapi jika orang fasik yang memerintah, inilah bahasa sehari-harinya ya, cilaka. Jika orang fasik memerintah berkeluh kesah rakyat. Matikan ini dulu. Kalau pemerintahan adalah hamba-hamba Allah, apakah ada hamba Allah dalam pemerintahan? Ada satu waktu dulu Indonesia lagi, baru-barunya pemerintahan partai-partai dibuka yang baru,
Dan orang-orang mau jadi wakil rakyat segala. Tidak sedikit orang-orang yang menyandang gelar pelayanan mau tiba-tiba jadi politikus. Waktu itu saya sudah nggak serak hatinya. Bukan begitu caranya. Saya kasih contoh, saya sampai mati tak akan masuk politik. Karena itu it's not my calling. It's not my calling. Saya punya panggilan adalah menjadi influencer of the influencers. Bukan influenza loh ya, itu flu namanya. Saya orang yang mempengaruhi orang-orang yang berpengaruh. Saya bukanlah orang-orang itu. Di gereja mungkin kita berpengaruh. Di dalam satu pengumuman aja muncul berapa kali wajah kita. Bahkan kalau Anda pergi ke WC di toilet sana jangan kaget. Ada waktunya ketika doa malam pengkhotbahnya adalah salah satu dari kita. Kita akan di kamar mandi. Datanglah doa malam bersama dengan. Ada wajah saya di sana. Tapi di luar sana kita tidak dikenal. You yang dikenal. Kita hanya sebagai penjaga jiwa. Mentornya saja. Tidak perlu cari muka. Sana nanti kalau sudah jadi gubernur, wali kota, presiden bahkan. Nggak perlu bawa-bawa nama. Upah kita dari Tuhan. Karena itu saya tidak suka kalau lihat dicampur baurkan. No, church should not do politik, you see. Pada waktu pemilihan kemarin, Prabowo atau Pak Jokowi. Saya sudah beritahu di sini bukan? Saya tidak akan sini atau dua. Hati-hati hari-hari itu kalau foto begini. Saya setiap kali foto cuman begitu. Gak pernah kasih satu atau dua meskipun artinya peace. Itu artinya lain. Gak boleh, gereja tidak boleh. Tapi lihat, di antara jemaat gereja, ada orang-orang yang berjubah Yusuf, Daniel, dan Esther itu. Dan orang-orang inilah yang harus menjadi ujung tombak Allah di ujung dunia situ. Untuk memberi kebijakan agar jangan sampai gay right disahkan di Indonesia. Contohnya demikian. Pakai cara yang kasar juga bisa seperti yang pernah dulu terjadi di Amerika. Orang-orang membakar, orang Kristen malah malu-maluin membakar klinik aborsi. That's not the way. Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan. Lah kalau malah ikut-ikut gitu jadi ikut-ikut jahat. Pakai cara anarkis. Sana gereja ya, bukan FPI. Dibakar begitu. Wow. Padahal ayat berkata di Roma 12 itu. Kalau jangan dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Caranya gimana mengalahkan kejahatan? Sekalipun ada klinik tersebut. Taruh orang-orang baik dalam pemerintahan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. We need lawmakers. Kita perlu orang-orang yang takut akan Tuhan dalam menggunakan senjata. Kali ini bukan pedang, sekarang senapan. Bapak ibu saudara dibutuhkan anak-anak Tuhan di TNI. Anak-anak Tuhan di Polri. Anak-anak Tuhan di sini dan di sana. Tapi ingat baik-baik, kalau Anda masuk ke situ, not because of money. Kalau because of money, jangan ada di sana. Jangan deh. Kita harus memuaskan apa? Harus puas seperti Yohanes Pembaptis berkata apa sama tentara-tentara zaman itu. Puaskan dirimu dengan gajimu. Kalau enggak, jangan ada di situ. Anda di sana for a purpose. Untuk menjaga keamanan, kesejahteraan bangsa dan negara. Karena Tuhan percayakan anak-anak Tuhan dinyatakan di area-area dan bidang-bidang tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa agar Tuhan bangkitkan lewat dari gereja hikmat Allah di dunia ini. Muncul orang-orang yang berhikmat dan bijaksana di segala bidang itu. Muncul Salomo-Salomo. Muncul pembangun-pembangun tembok Nehemia, arsitektur yang luar biasa. Muncul Ezra juga, full timer, seorang pengkhotbah, pengajar yang dahsyat. Tapi juga muncul Esther. Orang-orang punya pengaruh, gak punya posisi, tapi pengaruhnya didengar. Orang-orang kuat istilahnya. Muncul juga pengusaha-pengusaha. Muncul Barnabas yang dulu disebut Yusuf itu yang menyerahkan bahkan tanah rumahnya tapi gak tambah miskin. Barnabas tambah luar biasa, self-funding. Tahukah Anda Barnabas itu funding himself. Paulus buat tenda, masih harus kerja segalanya. Barnabas itu sudah kaya. Dia funding himself, pergi keliling kemana-mana. Akhirnya pisah dengan Paulus, pergi dengan Silas. Ini orang-orang, kita butuh orang-orang dari segala bidang. Tahukah ujung dunia tidak bisa dimenangkan oleh gereja dan pendeta saja. Mulai dari gereja. Dan harus dimentori oleh pendeta. Tetapi anak-anak Tuhan harus bangkit di setiap bidangnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Let's pray. Supaya gereja-gereja memahami pewahyuan ini. Saya tidak tahu apakah khotbah seperti ini dikhotbahkan di gereja-gereja atau tidak. Saya tidak tahu.
Karena di luar sana bukan tanggung jawab kami diundang. Mereka bukanlah jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami tidak punya wewenang. Tapi saya berdoa agar gereja tidak terjadi, tidak dipecah belah iblis sehingga saling bertengkar, saling bersengketa. Padahal poin kita itu bukan di dalam gereja. Kita punya tugas besar ke ujung dunia. Kita harus bersatu. Kita harus bergandeng tangan. Jangan ikut-ikutan ya, jemaat Mawar Sharon saya larang, bahkan di sosial media. Untuk serang-serang gereja lain. Kalau kita sih jarang, hampir gak pernah saya dengar gereja Mawar Sharon serang siapa-siapa. Kalau Anda kenyang, keluarkan gak kelaparan, cari makanan orang. Tapi kalau Anda diserang, diam saja. Gak usah ikut-ikut membalas. Anda sibuk kok. Kalau belum mengerti gak apa-apa, suruh mereka jaga barang. Nanti waktu kita menuai, mereka baru sadar, mereka ikut menuai. Kita tepuk tangan berkata, mari join kami, brothers and sisters. Bapak Ibu Saudara, jangan ikut-ikutan. We are busy enough. We have such a huge amount of work. Ada pekerjaan yang luar biasa di depan kita. Amin. Dan pekerjaanmu itu pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang dalam pemerintahan. Dan tidak ada warga negara sebaik orang Kristen seharusnya. Karena orang Kristenlah satu-satunya yang diajarkan oleh agama mereka. Untuk mendoakan dan mengasihi dan tunduk pada pemerintahnya. Hanya Kristen. Christians should make the best citizens. The best citizens. Ya, karena itu saya tidak heran, the best government juga harus keluar dari Kristen. Tapi ada waktunya, kasih tepuk tangan Tuhan. Tapi ada waktunya. Nanti biarkan Perdana Menteri Presiden keluarnya pada waktunya. Sekarang belum selesai, gereja masih amburadul di seluruh tanah air. Tunggu, ada waktunya nanti kalau buah anggur itu sudah sangat matang bisa dipetik, jadi anggur yang mahal. Ada waktunya kita akan melihat orang-orang yang berwibawa tapi bersih yang berasal dari umat Tuhan yang akan Tuhan pasang di sana. Akan muncul Yusuf yang baru. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lanjut ya. Nomor 3, pendidikan. Anak-anak Tuhan harus dinyatakan dalam pendidikan. Panjang lebar di kebaktian. Saya tidak perlu ulangi lagi di sini. Indonesia butuh banyak sekolah. Sekolah. Gini loh, sekolah itu di mana-mana sami mawon sama saja. 1 tambah 1, kalau bicara soal matematika, ya 2 di mana-mana. Tapi yang membuat beda adalah hikmat, bukan pengetahuan. Pengetahuannya sama, textbooknya bahkan mungkin tidak jauh berbeda. Tetapi yang namanya hikmat itu bukan pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan, Anda tahu kan? Hikmat itu adalah spiritnya untuk menggunakan pengetahuan itu dalam kehidupan. Nah itu hikmat. Dan itu dibutuhkan takut akan Tuhan sebagai permulaan. Dan tidak semua sekolah punya itu. Tidak semua punya. Kalau tidak hati-hati, kita bisa taruh, tidak ada namanya sekolah sempurna, kita bisa taruh orang di dalam dunia pendidikan yang jor-joran. Luar biasa, hanya orang kaya di sana semuanya. Nggak garansi anak Anda jadi. Nggak garansi saudara. Bisa jadi orang yang sangat bagus, jenius, tapi bobrok moralnya. Ini yang disebut hikmat. Tapi celakanya kita juga nggak bisa begini loh. Cuman punya hikmat doang, pengetahuannya nggak karuan. Saya bersyukur untuk sekolah yang Tuhan percayakan pada gereja Mawar Sharon. Bahkan ada juara olimpik matematikanya, fisika dan segalanya. We have the quality, but we have something more. Tapi kalau menunggu Mawar Sharon Christian School sampai ke seluruh Indonesia, Tuhan udah keburu datang. Medan contohnya. Kalau di sini kan, Anda tahu nggak? Di sini ada banyak sekali. Kalau kita waktu masih kecil, kalau yang seusia saya, papa mama kita bukan anak Tuhan. Kenapa kita tahu firman? Hayo, karena kita sekolah Kristen atau Katolik. Waktu itu sekolah Kristen Katolik yang paling bagus. Betul atau enggak? What a way to educate the nation. Lewat education. Lewat pendidikan. Di Medan, kasihan. Anak-anaknya orang Kristen harus masuk ke sekolah yang agama lain, karena yang bagus ya sekolah-sekolah itu. Terbalik saudaraku. Nah kita nunggu Mawar Sharon Christian School dari Sabang sampai Merauke. Ya kita nggak bisa bergantung itu. Karena itu suatu saya berdoa ini, saya mendapatkan satu rema dari Tuhan. Akan ada orang-orang yang akan dibangkitkan Tuhan untuk membangkitkan sekolah-sekolah, untuk memulai sekolah-sekolah. Bahkan yang bukan Mawar Sharon Christian School pun Anda akan memulainya. Saya kok merasakan minggu ini waktu saya bicara, itu akan resonate, ada di hati beberapa orang. Tuhan akan, tapi pastikan, Anda lakukan itu bukan karena bisnis. Kalau Anda lakukan buka sekolah karena demi dapat uang, jual pangsit mie lebih gampang.
Karena sekolah is not easy to make money. Kecuali kalau Anda sudah konglomerat. Anda buka sekolah seperti beberapa konglomerat anak-anak Tuhan di Indonesia. Mereka buka sekolah dengan tujuan sebagai sumbangsi sosial. Lain cerita, buka museum, buka teater dan sebagainya. Itu untuk sumbangsi aja, dia nggak perlu dapat uang lagi dari situ. Kalau kita masuk membuka sekolah karena greedy, bukan karena panggilan, Yakobus 3 ayat 1 berkata, jangan banyak yang ingin jadi guru. Karena pendidikan adalah panggilan. Kalau orang itu jadi guru demi uang, hanya sebagai batu loncatan, karena itu bukan dream jobnya atau sebagai pekerjaan impiannya, mending lebih baik cabut daripada nanti jadi guru dan asal-asalan, karena Tuhan akan menuntut dari kepala setiap muridmu, pertanggungjawabanmu selama ini apa yang kau ajarkan dan teladankan kepada mereka. Anda tidak mau di sini, cuma transit bekerja, di akhirat dituntut Tuhan. Yakobus 3 ayat 1, perhatikan, jangan main-main dengan itu. Itu guru dalam segala profesinya. Itulah sebabnya guru itu profesi yang mulia. Saya lihat di sini, siapa di sini yang guru? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya. Ada lagi? Ada lagi? Itu juga. Siapa lagi? Kasih tepuk tangan untuk mereka. Itu dia. Ya, jadi saya mau dorong Anda. Pendidikan adalah bagian Matius 28 ayat 20 munculkan di sini, pendidikan. Matius 28 ayat 20, sudah? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata ajar, bagian dari amanat agung is teaching atau education. Kalau kita menangkap hal ini, gereja kita juga harus menangkap secara gereja. Dan dalam hal ini gereja tidak berpolitik tapi gereja buka sekolah masih tetap sinergi dengan DNA awalnya. Saya berdoa Mawar Sharon Christian School segera, saya doa di dalam nama Tuhan Yesus agar bisa dibuka di sini dan di sana. Ya, memang ladangnya sudah menguning. Pekerjaannya yang kurang. Tuanya sudah ada. Tapi I pray that some of you will be moved. Beberapa di antara Anda. Mungkin nanti siapa dulu yang di Medan, silahkan kerjakan. Siapa ke sini, ke sana. Kalau Anda diberikan sumber daya, kalau Anda diberikan misi, Tuhan pasti akan sertai. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya berdoa agar dunia pendidikan mulai banyak dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang tulus hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa GMS ada sekolah, 2018 universitasnya. Let me put it this way. Kita harus mulai berperan di dunia pendidikan. Kenapa kita nggak buka sekolah gampang? Mau buka sekolah murah itu nanti. Kalau Anda targetkan setengah matang, Anda hanya bisa jangkau telur mentah. Yang matangnya Anda tidak bisa, karena terlanjur dikeluarkan dari godokan. Tapi kalau brandingnya jalan, Anda sudah terlebih dahulu targetkan matang 100%. Setengah matang sampai ke bawah, semuanya pun Anda bisa jangkau semuanya. When you aim for perfection, everything else can come later. When you aim for anything half done, what's well done will be beyond your reach. Ya sudah, terjemahannya ngerti sendiri. Itulah sebabnya kita nggak tergesa-gesa terburu-buru buka ini itu. Rumah sakit, lalu habis klinik, lalu apa. Semua yang kita kerjakan harus matang. Itu kalau di dalam dunia pekerjaan, itu branding itu sudah, kalau brandingnya udah jalan, gampang diecerannya. Kalau seumpamanya kita sudah bisa dapatkan dulu quality, mudah nanti, mau sekolah murah, mau buka ini, gampang, semuanya itu nanti akan menyusul nanti. Itulah sebabnya dirintis dulu satu persatu. Gereja harus memainkan peran ini. Gereja kita bisa karena gereja kita besar. Kekuatannya ada. Saya berdoa gereja-gereja lain nanti akan menyusul. Bahkan kita bukan yang pertama, kita pun belajar dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah ada. Dan saya berdoa di sini kalau ada pebisnis yang punya beban untuk edukasi pendidikan, go do it. Papua mungkin butuh sekolah. Ini butuh di Ambon, mungkin saya tidak tahu. Tuhan akan bukakan channel bagimu. Go ahead, nggak usah tunggu Mawar Sharon. Anda tahu juga jemaat Mawar Sharon. Tapi jangan lakukan itu demi money. Sekali lagi saya ucapkan supaya merema di hati dan dada Anda. Kalau Anda demi uang lakukan ini, jualan pangsit mie lebih gampang. Oke? Karena education is not a good profitable seharusnya. Ini opini saya, ini bukan kata Tuhan. Saya bisa salah, tapi saya yakin. When it's meant for profit, it's meant to fail. Kalau itu untuk profit, untuk keuntungan, kemungkinan besar itu akan gagal.
Oke, paham ini ya Bapak Ibu Saudara? Oke, kita lanjutkan sekarang ke media massa. Ujung dunia yang lain adalah media massa. Oh my goodness, harus lebih banyak bersuara nih anak-anak Tuhan di media cetak, di TV, film, internet. Wow, itu saluran yang luar biasa untuk menanam nilai dan budaya di dalam benak bangsa, negara, dan generasi ini. Itulah sebabnya kami juga masuk dengan rajinnya YouTube dan sebagainya. Ya, dulu ada Before 30, ada ini. Ada orang tanya, kenapa sih media? Saudara, kita nggak nganggur, saudara. Karena kita punya kemampuannya. Kalau kita punya skillnya, jangan sembunyikan talenta. Tahu nggak, tim multimedia kita ini nggak kalah sama tim multimedia sekuler. Anda lihat laporan-laporan kemenangan gini, ini buatnya rumit loh. Ini ada dapurnya. Ini semuanya per detik, itu lagunya harus pas dengan ini, itu orang kita punya skillnya. Orang-orang kami. Ada juga yang dulu dipanggil Tuhan keluar, dulu bekerja di TV, salah satu TV stasiun TV yang terbesar di Indonesia. Sekarang menjadi full timer. Kita punya skillnya, ya kan? Dan kita punya kemampuannya, punya karismanya, kita harus gunakan. Bapak Ibu Saudara, media massa harus banyak anak-anak Tuhan memainkan peran. Kalau anak-anakmu, anak-anak Anda saudara berkata, Ma, aku mau sekolah apa ya? Jangan selalu jawabannya ekonomi. Kalau ada yang mau sekolahnya, aku mau sekolah di bagian ini. Mungkin ada satu orang yang mau sekolah sinematografi. Memang di Indonesia nggak terlalu dihargai. Lain cerita kalau di Amerika. Saya doakan orang Indonesia pulang tuh sekolah-sekolah di situ. Memang betul di sini masih awal. Contohnya di Indonesia, dunia seni itu tidak terlalu dihargai. Saya ngerti itu. Surabaya apalagi, wah gitu aja kok apanya mau dilihat. Makanya nggak maju-maju. Memang kalau di sini, kalau kita mau enaknya, lebih baik di sana. Apapun juga. Tapi kalau kita mau membangun negeri, pulanglah. Yang live streaming ini akan ada yang dengarkan saya dari Amerika ini. Ada yang dengerin saya dari London sekarang. Huijia. Saya pulang di kendaraan satu. Agama namanya, I return to Indonesia. Because I believe in my country. Dangdut is the song of my country. Bukan. Maksud saya percaya, saya punya misi. Kalau kita cuman segala sesuatu diukur dengan tolak ukur, untung, raup untung. Semua orang pasti main aman, semua orang pergi. Percayalah, kalau Anda dan saya taat pada panggilan Tuhan, mengutamakan Tuhan dan misinya, semua ditambahkan kok. Saya punya keputusan untuk pulang ke negeri tahun 98 hingga hari ini, tak pernah saya sesali. Sampai hari ini, is one of my best decisions. Wejah, come home. Bangun itu, mungkin dimulai di sini belum ada, tapi ke depan Indonesia kan banyak animator, apa segalanya, ini itu. Harus di tangan anak-anak Tuhan. Kalau enggak gitu lihat program TV sekreatif apapun juga, ujungnya orang Indonesia ini lebih banyak, kita ini yang superstitious, kita itu lebih banyak dalam kebudayaan kita itu okultisme. Jadi enggak jauh nanti seleranya ke situ melulu. Anda perhatikan enggak? Saya perhatikan semua program-program yang awalnya bagus kreatif, ujungnya selalu masih ada sesi setannya itu ada. Yang apalah ketakutan, yang ada tuyulnya, nanti ada penampakan, dikira nggak penampakan, yang gitu. Orang Indonesia itu seleranya kita ini, maksudnya kita. Kalau saya bilang orang Indonesia itu kita semua. Kita itu seleranya itu gitu. Makanya film-film horor kan laku di sini. Aduh, film horor yang kurang kreatif. Udah yang ngesot sekali, ngesot dua. It's time we buy this back. Not for salary. The devil is poisoning our nation. Who's gonna answer that call and challenge? Setan meracuni generasi. Siapa yang menerima tantangan itu? Bapak Ibu kalau ada anak Anda berkata, Mama, Papa, aku mau belajar animasi. Percayalah pada Tuhan. Dia akan menjadi pionir nanti. Asal dia nggak ikut-ikutan. Lain cerita, hari ini mau jadi animator, besok enggak jadi mah, besok mau jadi pilot. Dokter mah minggu depan, nah itu suruh dia doa dulu ke Bukit Doa, kerangkeng dia di sana selama 1 bulan. We need more people di dalam film dan segalanya. By the way, sedikit bocoran dah ya, sedikit bocoran. Kami, saya dan tim sedang membuat skrip untuk sinetron dengan iman dari kitab Hosea di dalam dunia modern.
Saya enggak tahu itu nanti ujungnya gimana, saya agak sedikit upset, enggak suka lihat sinetron yang sekarang beredar. Jeng jreng, jeng jreng, jeng jreng. Terus ada suara hatinya yang bisa didengarkan. Pasti dia meracuni orang. Padahal dia matanya cuma gini. Isinya selingkuh, bunuh, selingkuh. Tak balik sama saya. Lakonnya adalah yang setia. Hosea itu kan setia, yang selingkuh istrinya. Tak balik sama saya. Kita lagi bikin sekarang. Bentar lagi jadi. Satu tim kami. Satu tim. Ya. Dan tandanya saya tidak tahu nih nanti ujungnya gimana. Kenapa? Ini masih sinergi dengan apa yang kami lakukan. Kenapa? Karena setiap minggu saya sendiri melukis di kanvas hidup Anda. Seorang pengkhotbah itu kan harus kreatif dalam storytelling. Kenapa tidak sekalian kita tuangkan untuk sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat luas? Ya, yang menegakkan prinsip-prinsip kebenaran seperti faithfulness in marriage again. Saya tidak kepingin anak-anak saya hidup dalam dunia di mana dia lihat selingkuh is cool. Saya tidak mau. Mungkin kita tidak langsung nginjil, langsung terima Tuhan seperti Before 30 lewat TV. Lalu mereka, enggak. Tapi kita harus mengembalikan, paling tidak kita membuat kondusif lewat media. Yang kita promosikan bukan evil tapi good. Supaya kondusif hati manusia ready untuk siap terima Injil. Paham maksud saya? Belum masih tengah-tengah kita bikin, saya dikontak oleh seorang di China, sebuah perusahaan perfilman yang cukup bergengsi di Beijing, minta cerita kami. Oh, Anda harus tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tawari, saya tanya, ini maunya sinetron atau maunya movie? Anything from you, anything. Apapun, puji Tuhan. Kita sekalian gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu media massa itu powerful sekali. Luar biasa. Kurang nih anak-anak Tuhan di situ. Yang kayak gini-gini tuh pas-pasan. Kita ini kan cuma buka jalan. Yang menyempurnakan Anda. Apa yang kita bisa ya bisa. Politik sih gua nggak bisa. Itu bukan bidang saya. Seni-seni masih ada lah berhubungan dengan sana. Apa yang bisa saya lakukan, kita lakukan dengan talenta kita persembahkan. Tapi tujuannya adalah menginspirasi Anda. Supaya Anda bangkit semuanya. Media cetak, baca koran sekarang hari-hari ini, apa bedanya sama tabloid? Enggak semua sih. Saya doa berikutnya koran-koran tertentu, media cetak contohnya koran-koran tertentu atau yang punya ini, itu adalah dimiliki sama anak-anak Tuhan, di buyback sama anak-anak Tuhan. I pray, atau Anda buat sesuatu sendiri yang baru. Saya berdoa Anda harus jadi kreatif. Karena ini yang namanya film, internet, TV, my goodness. Coba melihat. Ada yang hal-hal yang biasa-biasa nggak salah sih ya. Sekarang lagi ada Kapten Amerika dan sebagainya, Iron Man. Lihat mana-mana anak-anak kalau diajak salaman nggak mau begini. Meskipun lucu, nggak ada salahnya, it's okay. Anak saya juga saya bawa lihat untuk yang hero-hero gitu, asal oke-oke aja nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Itu mendidik anak dan cepat ditiru. Anak Tuhan dong. Harus pegang. Kalau Anda punya bayinya Tuhan itu istilahnya, yang pegang susu, itu harus minimal yang ngawasi anak Tuhan. Anda tahu nggak? Saya suka Kung Fu Panda pertama. Lucu kan? Kalau lihat Kung Fu Panda gitu, saya kalau lihat gemes gitu rasanya. I don't like Kung Fu Panda yang terakhir. Saya curiga, ini enggak apa-apa. Kalau saya mau dituntut Hollywood terlalu jauh saya di Indonesia. I don't like it. Makanya sekarang saya enggak mau terkecoh. Hanya karena kartun saya harus lihat review dulu. Saya suka Zootopia. Kalau Anda punya anak yang kecil, lucu sekali. Saya sempat kaget waktu di satu adegan ini, saya kaget, anak-anak saya ketawa. Lucu, ada maknanya, entertaining juga. Yang penting entertaining. Kalau kita datang ke bioskop, kita cuma mau lihat pendidikannya. Ngapain ke bioskop? Kita juga mau di-entertain, mau dihibur. Karena itu harus punya quality yang bagus. Anak-anak Tuhan nanti kalau masuk di dalam media massa segala harus pinter. Bikin panggungnya, ininya, desainnya, bikin internetnya. Jangan asal-asalan, logonya apa dan sebagainya. Nah, by the way, saya kembali lagi ke Kung Fu Panda. Kung Fu Panda yang terakhir ini saya nggak suka. Nggak suka. Karena saya rasa ada sedikit suggestion-nya, nyerempet-nyerempet. Sekarang ini zamannya revival gay bukan? Ini dua papa foto bareng-bareng sama itu maksudnya apa? Satunya papanya angsa, yang satunya panda. Dengar-dengar katanya, enggak tahulah, saya enggak ngerti, papanya dua, itu kayak memberikan kepada anak-anak, it's normal, mulai normal. Media itu tahu nargetkan anak-anak, tahu enggak saudara? Yang terakhir ini Angry Bird.
Saya kecele nih. Bahwa anak-anak saya belum lihat reviewnya. Nggak suka saya. Mengapa? Itu beberapa tindakan kata-katanya sugestif. Salah satunya adalah son of the... Nggak jadi ngomong. Tapi anak-anak tuh mulai biasa. Itu son of the apa ya Pak? Dan dia temannya bilang, jadi dia merasa itu licik sekali. Semuanya itu diatur demikian rupa. Siapa yang buat itu? Nggak yakin saya, he's a church goer. Saya nggak yakin dia pergi ke gereja baca firman Tuhan. Saya nggak yakin. Saya nggak berkata kalau kita baca firman Tuhan, munculnya melulu filmnya Musa. Saya kenal yang bikin Lion King. Saya enggak tahu ya, ada orang bilang Lion King salah satu asapnya pada waktu itu munculkan kata seks atau apa, saya enggak tahu. Apa benar enggak, saya enggak pernah cek. Tapi saya tahu animatornya ada beberapa, salah satunya saya kenal, saya ketemu waktu saya masih aktif ke Taiwan. Saya doakan dia, orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. I'm not sure yang ngajarkan ini tadi yang, beberapa hal itu menurut saya suggestion ke seks. Anak-anak kecil, saya pikir saya udah masuk di sini, ya sudahlah selama masih bisa diterima, saya masuk, saya keluar, saya ceritain sama anak-anak saya, nggak bagus loh ini, nggak bagus itu, saya kapok, lain kali saya baca review dulu, sekalipun Angry Bird. Be careful, media massa itu sekarang sebenarnya sudah di-hijack banyak orang-orang yang punya pesan kepada anak-anakmu. Saya minta kepada Tuhan, bangkitkan orang-orangmu. Bukan berarti boring semuanya hanya cerita-cerita yang kita sudah tahu. Enggak selalu melulu, kalau cerita anak adalah 5 roti 2 ikan. Anak itu yang bawa makanan. Enggak selalu, mungkin kreatif sekali. Tapi anak Tuhan yang pegang susu, jangan sampai dicampur dengan racun di dalamnya. Saya berdoa anak-anak Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan ada di sana? Enggak ada yang bagus ya? Enggak ada yang bisa? Enggak ada yang bagus. Anak Tuhan cuma taunya doa. Cuma taunya baca Alkitab. Nggak sekolah, bolos. Kenapa? Penginjilan. Ada penginjilan di bawah. Hand combat. Mereka belajar pelan-pelan keluar gua. Langsung dari atas pakai tembak mesin seperti ini. Bunuh generasi dengan keahlian mereka. Kalah jauh anak Tuhan. Anak Tuhan cuma maunya hand combat. Mereka mendaki yang tinggi-tinggi. S1, 2, 3. Dari atas. Brand. Dan gereja berkata yang penting pokoknya datang ke kebaktian, bayar perpuluhan. Gereja cuma cukup puas kalau kita cuma bangun gedung. No! Kita bangun gedung is a statement. Who we are, what we stand for. Kalau gedung kita mau dibangun, salah satu alasannya karena, lihat sekarang, berapa banyak yang ada di bawah ini sekarang, parkiran. Anda tadi yang parkirnya lama, siapa? Kita harus bangun, karena gereja kita bertumbuh, berkembang. Tapi bangunan itu bukanlah ujungnya. Kita mau bangun jemaat, bukan bangun gedungnya. We want to build your life, kita bangun Anda. Supaya Anda jadi ujung dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo bangkit. Ayo bangkit ya. Coba sekarang kita lihat berikutnya. Yang nomor 5. Seni dan dunia hiburan, ini juga ujung dunia. Ini mirip dengan media massa itu salurannya, kontainernya. Tetapi seni dan dunia hiburan ini kontennya. Kejadian pasal 1, ayat 1 berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Luar biasa, ini pewahyuan pertama tentang Allah dalam Alkitab. Dia menyebut dirinya Elohim, yang artinya God, the creative spirit. Allah, roh yang kreatif. Pertama kali Alkitab menyinggung soal seseorang kepenuhan Roh Kudus, itu dalam bidang seni. Keluaran pasal 31 ayat 1-6. Pertama kali disebut infilling, itu art. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 1-6 ya. Terus, lihat telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian. Nih lihat, telah kupenuhi, I have filled him, this is infilling. With the spirit of the creative God. Dengan keahlian, with skill, with understanding, knowledge, dan pengertian pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Terus, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, itu ukir-ukiran. Melebur segalanya. Untuk mengasah batu permata,
perhiasan contohnya supaya ditata untuk mengukir kayu, desain, fashion semuanya untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Gak cukup situ, Tuhan bagikan rohnya ke satu orang lagi. Ayat 6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. This is beautiful. This is beautiful. Filipi 4 ayat 8. Munculkan di depan. Ini harus menjadi nafasnya anak-anak Tuhan kalau mereka mulai dinyatakan di dunia seni dan dunia hiburan. Well, by the way, tidak semua orang jadi seniman ya, supaya Anda tahu. Tapi seni ada di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Karena itu minta keahlian sama Tuhan. Jadi saudara-saudara, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar. Bikinlah semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Semua yang benar dan layak didengar, pikirkanlah semua itu. Bisakah orang melihat lukisan Anda contohnya, orang justru berpikiran yang positif? Bisakah orang melihat sajian Anda, orang bersyukur pada Tuhan selain indah? You see, Tuhan membuat orang-orang ini ahli sehingga tidak boring apapun yang mereka lakukan. Tapi apa yang mereka kerjakan mengandung sebuah message dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sudah waktunya dunia hiburan dan seni. Tahukah Anda, selebriti itu dianggap dewa oleh anak-anak muda. Bagi kita, siapa sih mereka? Tapi tahukah ada orang-orang yang meniru mereka mentah-mentah. Ya, siapa yang main Hannah Montana itu siapa namanya? Miley Cyrus. Oh my goodness. Untungnya anak-anak kita nggak terlalu kebule-bulean semuanya. Yang di sebelah sana, yang sudah kena virus Miley Cyrus. Padahal mungkin dia anak Tuhan. Mereka akan meniru semua tindakan dan caranya berpakaian. Bapak Ibu, itulah sebabnya selebriti juga perlu dimenangkan dan dimuridkan. Kenapa artis-artis perlu dibelani? Kenapa kita juga memberikan satu ruang? Kita enggak pernah, lihat ke kantor saya, enggak pernah saya ada foto sama artis sana saya pasang. We don't do it. Kalau kita akses ke mereka, layani mereka. Bukan untuk kita punya, supaya kita tampak bagus. No, because we love them. Belas kasihan. Dan saya berdoa dari kalangan anak-anak Tuhan. Harus dari gereja yang kuat. Banyak sekali yang namanya seni. Itu dimulai dari gereja. Elvis Presley. Banyak yang gak ngerti sudah. Elvis Presley. Sini. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Tahu? Nggak tahu ya sudah. Saya memang orang tua terjebak di dalam badan orang muda. Dia dari gereja. Siapa lagi? Mariah Carey. Whitney Houston. Semua itu dari church. Tapi fondasinya nggak kuat. Mereka choir mungkin. Tapi nggak kuat. Banyak artis yang mulai awal-awal ke depan berkata terima kasih Yesus Tuhan. Tapi kemudian berapa tahun kemudian luar biasa kelakuan. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Digodok dulu di gereja. Ada orang dulu di gereja Mawar Sharon yang berasal dari jemaat ini, udah ada beberapa artis. Tapi enggak semuanya berakhir kuat. Saya menyesal, berdoa pada Tuhan, bangkitkan. Harusnya saya berkata, bangkitkan pelan-pelan. Setelah mereka pergi ke ibu kota, beda cerita, saudara. Itu karena mereka kurang lama sama kita. Training place in the marketplace. Too short, baby. Too short, my friend. Terlalu pendek. Mereka harus ditempa terus di sini setiap bulan. Dengar lagi khotbah. Khotbah apa? Khotbah keluarga, khotbah ini, khotbah itu, khotbah yang berhubungan dengan panggilan seperti ini. Mereka harus ditempa. Tapi saya berdoa, Anda jangan ditempa lalu jago kandang. Saya berdoa ke depan. Kan dunia masih berjalan. Agar artis-artis baru di dunia hiburan, ya kan, orang-orang yang menjadi host sebuah talk show, orang-orang yang di dalam bidang seni, di dalam bidang fashion, dalam bidang desain ini dan desain itu dan sebagainya muncul dari bilangan kita. Saya berdoa berikutnya,
orang-orang yang baru nanti yang memenangkan prize ini, prize itu di Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan Asia, itu dari kalangan anak-anak Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, dari Gereja Mawar Sharon ada. Mereka itu punya satu line of followership sendiri yang pendeta pun tidak bisa masuk. Tahukah Anda? Dan kita butuh orang-orang seperti itu. Saya berdoa Tuhan akan membangkitkan. Siapa di sini mau jadi artis angkat tangan? Yang angkat tangan malah nggak jadi. Ya, bisa mengerti ini ya, Bapak Ibu Saudara? Christian values harus ditegakkan. Yang keenam, keluarga. Ya, saya nggak mau panjang lebar di keluarga. Semua kita sudah tahu bahwa ujung bumi itu juga keluarga. Maksudnya gini loh, sebanyak-banyak orang yang datang ke gereja kita, lebih banyak keluarga yang nggak datang di dalam hidup Anda, nggak di gereja hari ini bersama dengan Anda. Karena itu adalah ujung duniamu. Dan selain itu juga, Bapak Ibu tahu nggak, anak-anak Tuhan harus berfungsi. Ketika London mengalami kerusuhan, saya lihat di BBC bertahun-tahun yang lalu, pemerintah akhirnya membuat satu sebagai pemerintah sekuler, mereka membuat sebuah statement yang menurut saya orang dunia mungkin baru terkejut. Mereka sudah langkah putus asa. Bagi saya, waktu saya baca lihat itu, saya ingat Maleakhi. Tidak ada yang baru. Kalian telat. Kalian telat untuk menyadari hal ini ketika mereka mulai pleading atau mereka berseru kepada ibu-ibu. Mama, kendalikan anak-anak mudamu. Ketika pemerintah minta tolong sama family, sama keluarga. Karena menurut CCTV mereka yang ikut menjarah waktu terjadi kerusuhan itu, termasuk dari keluarga-keluarga yang bukan keluarga-keluarga yang berkekurangan. Mereka mulai berseru, kuno. Tuhan bilang apa di Maleakhi? Hati anak akan berbalik ke bapak, bapak kembali ke anak. Kalau enggak Tuhan pukul bumi. Mau tahu enggak gimana kita menangkan dunia? Per family. Per family. If you control your young people at your home, the world is controllable. Ini anak-anak liar, papa mamanya terlalu sibuk bekerja. Ya bekerja nggak apa-apa, saya juga ngelembur-lembur saudara. Tapi papa mamanya nggak ngatur waktu, karena yang membunuh waktu mereka bukanlah pekerjaan mereka, tapi hobi-hobi mereka itu loh, atau hal-hal yang nggak perlu. Bapak Ibu Saudara, keluarga, Tuhan itu taruh hatinya di sana, itulah ujung dunia. Tuhan mau memulihkan, dimulai dari gereja, kita pulang ke rumah, setelah doa berkat, kita rindu memulihkan keluarga kita. Keluarga itu medan perangnya. Ya, sampai ke ujung dunia. Keluarga mau dibangkitkan. Keluarga-keluarga Kristen harus bangkit. Papa-papa harus berfungsi. Mama-mama juga harus berperan. Nggak boleh ada ayah-ayah yang cuman hanya sebagai statusnya saja. Anda harus jadi pengajar. Ayo papa-papa yang belum ikut MSJ, ikut. Kalau anaknya tanya, loh Pak, Tuhan kok ada 3, jawabnya gimana? Jangan suruh pendetanya. Itu peran Anda, itu nomor 6, keluarga itu adalah tanggung jawabmu. Anda ikut MSJ-nya. Saya sekarang minta kepada tim edukasi, yang perempuan jangan anggap saya ini diskriminasi ya. Ya, saya sebenarnya bicara untuk Anda, toh Anda yang untung nanti, Anda akan menerima kembali suamimu dalam keadaan berbeda. Ya, Anda akan menerima suami Anda dalam keadaan daur ulang, tidak sama. Listen, edukasi, ini pemimpinnya ada di sini lagi. Targetkan cowok. Yang laki-laki satu-satu suruh masuk ke MSJ. Satu-satu semua. Bukan supaya MSJ kita penuh, sekarang udah penuh. Tapi semua yang cowok-cowok mesti masuk. Who is the Holy Spirit? Saya kasih satu MSJ kemarin tuh yang Kristologi, Anda kan diberkati. Tapi cuma satu aja yang saya bawa ke sini, nggak mungkin setiap kelas saya bawa ke sini, saya nggak khotbah apa-apa. Tapi Anda perlu fondasi. Cowoknya harus ikut. Papa harus berperan. Karena keluarga itu ujung dunia. Dan Tuhan bangkitkan imam-imam di sana. Yang laki-laki mesti harus masuk semuanya. Gampang lah, kalau laki udah masuk, pulang, tinggal ceritain perempuan. Perempuan tuh cepat nangkep. Oh iya Pak, iya oke. Kalau perempuan yang ngomong sama laki lah, mama tahu apa, ya kan? Targetkan cowoknya. Habis ini kalau setiap kali ada, yang perempuan harus mengerti, kalau ada waiting list nanti, suami Anda kami masukkan dulu. Anda tunggu. Untuk role yang kedua. Ya? Yang laki-laki berkata amin. Waduh. Yang laki-laki berkata, iya puji Tuhan. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir. Haleluya. Bisnis.
Ini ujung dunia yang dahsyat, ini pilar masyarakat yang tak terhingga. 56 juta orang yang telah tersurvei, 56 juta orang Kristen yang tahu Alkitab, yang tersurvei angka itu, yang betul-betul berada di dalam dunia bisnis owners maksudnya, dunia ini. Lebih lah tentunya ya, ini survei kan terbatas, tapi 56 juta yang terdeteksi. They know the Bible, and they are business owners, 56 million. What an amazing force! What an amazing force. 90% dari antara mereka, meskipun tahu Alkitab, tidak pernah diberitahu mengapa mereka di bisnis. 90%. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang ini yang bisa berbicara. Coba kalau pendeta bicara sama pemerintah, sebagian aja yang memang jemaatnya. Kalau pengusaha yang berbicara, pemerintah pun akan mendengar. Karena Pengkhotbah pasal 1 ayat 16 munculkan di sini. Saya mau fokus di sini karena saya rasa di Kebaktian 2 ini remanya. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada bukan ini. Pengkhotbah pasal yang 1 ayat 16 ya, betul ya? Oh, ayat 6 coba. Salah mungkin saya. Pengkhotbah 1 ayat 6. Sabar ya, kanan kirinya. Sabar sebentar, makan boleh tunggu. Udah, belum? Lupa saya. Sudahlah, lupakan, nanti aja lah. Ya, Pengkhotbah, pokoknya salah satunya bicara gini. Saya lupa, nanti saya cari lagi untuk kebaktian berikutnya, saya tidak lupa. Dikatakan hikmat orang miskin tidak didengar, hikmat orang kaya yang didengar. Ini bukan diskriminasi kaya miskin, jangan salah mengerti. Maksudnya begini loh. Orang pada posisi tertentu, dia bisa ngajar atau nggak ngajar, orang mau belajar. Karena dia sukses. Dan ini celaka, ini berarti juga berlaku bagi orang yang fasik. Dia bisa ngajari apa aja. Karena itu anak-anak Tuhan, jangan kejar sukses. You are a teacher in this life. You are a teacher. Pengkhotbah katakan itu. Dan Ulangan pasal 8 ayat 17-18 berkata seperti ini. Kalau Anda diberikan keberhasilan, itu bukan karena Anda mampu. Karena Tuhan punya misi tertentu, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Terus, ya, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu power to gain wealth, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sama seperti sekarang ini. Perjanjian keselamatan, tapi haruslah engkau ingat kepada. Oke, sudah ya? Oh iya, sudah. Oke, matikan. Bapak, Ibu, Saudara, dia berkata bahwa akulah yang memberimu power to gain wealth. Kekayaan itu bukan dosa. Demikian pula kemiskinan bukan kutuk. Power to gain wealth. Kalau Tuhan tidak merasa kekayaan itu adalah sesuatu yang jahat, dosa, Tuhan akan memberimu kuasa untuk memperolehnya. Tuhan memberimu kuasa, the power to gain wealth. Ini saya bisa cerita sendiri satu sesi. Apa maksudnya perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub itu? Bagaimana yang dimaksud dengan Tuhan power to gain wealth itu? To get wealth itu gimana? Saya bisa ceritakan tapi untuk lain kali. Tapi saya jelaskan ini aja dulu. Untuk menegakkan perjanjian, kata Tuhan. Tuhan ingin supaya ujung dunia ini dimenangkan. Kenapa begitu? Karena kalau orang benar yang memerintah di area ini, jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang membangkrutkanmu. Tapi keputusan kita sendiri yang bodoh. Tuhan tidak pernah kan suruh Anda cepat-cepat beli itu, bukan? Emangnya Anda dengar suara audible waktu itu beli ini? Dan karena kita serakah kan? Sekarang kalau kita dalam masalah ini, kita salahkan Tuhan. Sekalipun dulu doanya kan dengan mulut, telinga tidak mau terbuka. Dikasih nasihat sama istri, jangan masuk ke situ, masuk aja. Istrinya udah gak serak, contohnya. Terus nanti kalau ada apa-apa, Tuhan disalahkan. Bapak, Ibu, Saudara, saya beritahu pada Anda, Tuhan tidak pernah ingin Anda bangkrut. Tuhan ingin memberkati Anda, katakan amin. Karena berkat di tangan Anda, ini yang terjadi. Munculkan sekarang ayat yang terakhir saja di Amsal 11 ayat 10-11. Listen to this. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Belum. Munculin ayat 10. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ayat 11. Berkat orang jujur, pay attention to this, memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Oke, matikan ayatnya dengan komentar terakhir. Tahukah Anda, 56 juta tentara Tuhan ini di seluruh dunia. Dan berapa ribu ada di gereja kita.
harus terima pewahyuan ini. You are successful because God has a purpose. Karena Allah punya tujuan. Dan dengarkan baik-baik, tidak boleh ada trauma. Gereja memang banyak salah di area ini berabad-abad. Bukan berarti kalau salah tidak bisa ada benarnya. Listen, it's not your money. Bukan uangmu yang Tuhan kejar. Yang kami kejar, bukan. Tapi pengabdianmu kepada Tuhan. Dan kalau kita memberi dan sebagainya, itu bagian daripada worship kita. Bukan itu tujuannya. Dengar baik-baik. Banyak orang-orang pengusaha berpikiran begini. Saya yakin banyak pikirannya seperti ini. Kalau aku kaya, aku mau bantu orang papah, orang yang miskin dan sebagainya. Perhatikan, ini yang saya sebut dengan 90% tidak tertrain. Mereka ditrain dalam bisnis tahu, tapi dalam hidup mereka nggak ngerti apa yang harus mereka perbuat dengan apa yang mereka peroleh. Sehingga muncullah mitos-mitos di dalam pikiran orang-orang yang merasa meraih uangnya dengan susah payah sendirian. Bukan karena Tuhan. Jadi banyak kita berpikiran begini, aku akan berikan, jikalau gini loh, kalau kita pakai harta sebuah negara, yang berhasil kita ambil sebagai keuntungan, harta sebuah bangsa, bukan negara, bukan pemerintah, tapi bangsa. Sehingga perputaran keuangan itu banyak deras masuk ke pengusaha-pengusaha contohnya. Maka banyak orang berpikiran begini, kalau gitu aku akan distribusikan ini hanya kepada orang-orang miskin. Kalau Anda punya prinsip seperti itu, sampai kapanpun akan terus ada orang miskin. Mengerti maksud saya? When you distribute the wealth of a nation, only to the poor in the nation will forever be poor. Ini gimana tuh terjemahannya? Inggris saya nggak bagus, Indonesianya kurang. Jikalau Anda memakai uang dalam sebuah bangsa, hanya disalurkan, didistribusikan kepada orang-orang yang miskin, lemah secara keuangan di bangsa itu, bangsamu akan terus lemah dalam keuangan. Saya beritahu, kenapa Anda dan pengusaha sukses? Karena ujung dunia yang terakhir ini, yang ketujuh ini, inilah yang mendanai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Didanai, maksud saya gini, bendaharanya itu di nomor 7 ini. Saya berdoa, kita tahu bagaimana mendistribusikan dengan baik. Saya tidak berkata orang miskin tidak perlu, orang yang lemah, orang yang kelaparan sangat-sangat kejam. Kalau ada orang lagi lapar nih, datang ke rumah Anda minta roti, lalu Anda berkata, lalu Anda ajari iman, ajari 5 langkah bagaimana caranya berhasil tanpa memberi dia makan, itu kejam. Harus ada yang namanya short term solution atau solusi pendek, yaitu beri dia makan sekarang, supaya dia tidak kerucukan nanti. Keluar di sana kelaparan dan pingsan. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau setiap kali mentalitasnya hanya lapar beri, lama-lama keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Perutnya kenyang, tetapi mentalnya tak pernah berkembang. Itulah sebabnya bendahara kerajaan sorga. Dalam hal ini saya tidak bicara sebagai pendeta, supaya kita satu rata, satu perahu, saya juga pemberi. Oke? Sama dengan Anda. Itulah sebabnya yang ketujuh, harus punya visi untuk mendanai 1, 2, 3, 4, 5, agama, pemerintah, kembalikan dalam bentuk pajak. Pendidikan, Anda mulai harus cari itu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar ada orang-orang yang nanti akan menjadi donatur pendidikan-pendidikan di Indonesia. Tidak harus di Gereja Mawar Sharon, go ahead. Media massa, orang-orang yang di dalam seni dan dunia hiburan, orang-orang yang akan investasi di situ. Dan khususnya di dalam keluarga yang mendanai pilar yang lain adalah pilar ketujuh. Banyak orang tidak mengerti ini, makanya 90% tidak terlatih. Pikirannya hanyalah, ya sudah aku punya ya, aku harus bantu orang lemah. Dia tidak punya visi sorgawi, berperang dari tingkat yang lebih tinggi, dari atas. Itulah sebabnya kalau saya punya dana, saya ingin sekolahkan orang. Saya senang lihat orang sakit, saya senang sekali lihat kalau orang sakit tidak bisa punya pengobatan, kalau kita bisa bantu, why not, kenapa tidak? Orang kelaparan, kita kasih. Di jalan-jalan kadang-kadang istri saya yang banyak ingatkan saya, kembali, kasih orang. Orang ada satu kaki, jualan koran, kita buka, saya kasih uangnya. Terus dia kasih, mau korannya? Saya enggak mau korannya, ambil aja Pak. Wah terima kasih, kemarin saya juga senang Tuhan yang berkati dan sebagainya. We love that. Short term solution itu juga penting. Kita semua harus berperan. Saya cerita gini bukan sok-sokan, Anda sudah melakukan lebih banyak dari kami. Kami ini tidak ada apa-apanya, hanya sekali-kali. Tapi dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku, jangan berhenti di situ.
Kalau kita punya, kita harus minta sama Tuhan hikmat. Lord, how can I bless the church? How can I bless families? How can I bless the education? Siapa yang bisa aku pantas untuk sponsori untuk ini? How can I bless dari dunia? Gimana supaya kita bisa memberkati aktivitas-aktivitas. Ada orang-orang tertentu yang sungguh-sungguh sangat artistik. Tapi tidak punya koneksi. Tidak punya modal. How can I bless that person? Gimana saya bisa memberkati? I love that. Jadi kita tahu di sini pemberian bukan hanya perpuluhan, bukan? Kita tahu bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Kita tahu kenapa kita ada di pilar bisnis itu. Aku tahu sekarang, aku bersama dengan 56.999.099 itu. Aku bertanggung jawab untuk ujung dunia 1 sampai ke 6 itu. Use me Lord, use my business Lord. Itu anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa bagi Indonesia ya. Kita sungguh-sungguh berdoa. Nggak usah jauh-jauh Asia, Afrika apa. Bangsa sendiri dulu harus di take care sendiri. Mari kita jadi pebisnis-pebisnis yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Yang cinta Tuhan, cinta negara, cinta gereja. Di sini ada nggak yang guru-guru tadi, mana angkat tangan? Yang guru-guru? Oh ya, tetap diangkat tangannya. Kita doakan mereka, Tuhan Yesus urapi mereka. Agar mereka menjadi orang-orang yang berada di sana karena panggilan. Kalau enggak, cepat keluarkan mereka dari bidang itu. Supaya mereka menemukan bidang yang sungguh-sungguh mereka ingin tekuni. Dalam nama Yesus, hamba berdoa bangkitkan guru-guru yang baru. Dari orang-orang yang sekarang masih duduk di bangku sekolah. Berbicara pada mereka, Yakobus 3 ayat 1. Tidak banyak yang jadi guru, tapi kalau ada, biarkan dia. Tuhan yang memilihnya. Di dalam nama Yesus Tuhan urapi mereka. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di sini apakah ada orang-orang yang kerjaannya berurusan dengan media massa, menulis, mungkin kerja di sebuah koran, nulis artikel di sana atau apa, angkat tangan. Ada mana orangnya? Enggak ada ya? Tuhan buat ada ya Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan. Siapa di sini yang di bidang seni? Angkat tangan. Ya susah ya, seni itu apa ya? Seni itu apa? Di bidang seni? Oh ada juga. Oh iya, mari kita doa dan berdoa dan berkati mereka. Tuhan Yesus berkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Dan berikan mereka inspirasi-inspirasi, ide-ide yang baru. Sungguh-sungguh seni itu mencipta. Dari yang gak ada jadi ada. Aku berdoa supaya mereka tidak menyontek, mencontoh karya orang lain. Tapi kalau mereka memakai karya orang lain, mereka memberi kredit kepada orang itu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka Engkau berikan kemampuan ya Tuhan. Untuk mencipta sesuatu yang baru, lagu baru, apa baru, ini dan itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, turunkan tanganmu. Ada satu lagu yang saya ingin untuk nyanyi bersama dengan Anda, penutupan daripada kebaktian ini. Judulnya Indonesia di Hatiku. Diciptakan oleh Saudara Redo. Dan Saudara Redo dan siapa? Atau Saudara Redo ya? Saudara Redo saja. Nah itu nanti akan ditayang, dan Saudara Robi Kurniawan. Puji Tuhan untuk pencipta-pencipta, penggubah lagu. Saya juga masih belajar-belajar, di album nanti itu 14 Agustus diluncurkan, saya khotbah di sini. Itu Indonesia di Hatiku adalah lagu-lagu nubuatan untuk Indonesia. Di salah satunya saya juga menciptakan salah satu lagu di dalamnya. Saya juga belajar dari teman-teman yang sudah menciptakan lagu ini. Dan saya berdoa agar lagu Redo dan lagunya Robi ini akan memberkatimu. Mari kita berdoa memberikan hidup kita untuk menjadi berkat di mana kita ditempatkan. Khususnya bagi generasi yang akan datang dan bangsa dan negara. Mari kita nyanyikan lagu ini yang namanya Indonesia di Hatiku. Bermata Khatulistiwa sungguh biru, langit dan lautnya indah merawat lembayung senja, menenteramkan hati. Subur dan hijau,
sama-sama katakan, Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat Tuhan. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan. Jadikanlah kesayangan hatimu, Indonesia di hatiku. Sekali lagi dari awal nyanyikan. Hamba berdoa untuk orang Indonesia, kau bangkitkan untuk negeri ini. Permata khatulistiwa, sungguh biru langit dan lautnya, menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai samud di antara samudra, simfoni alam bermain indah berseri, mengalun bak melodi. Mari kita berdoa bagi Indonesia dan berdoa bagi hidup kita untuk dipakai Tuhan di sini. Angkat tanganmu, katakan, Indonesia selalu di hati, limpahkan rahmat Tuhan. Jadikanlah kesayangan hatimu, Indonesia di hatiku, Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan. Jadikanlah kesayangan hatimu, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku, Indonesia di hatiku. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Tapi sebelum semua angkat tangan, yang business owner atau pemilik bisnis, bukan yang bekerja, tapi yang pemiliknya, angkat tangan. Saya mau doa berkati Anda terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa hari ini Kau berbicara visi. Beri mereka hati yang gembur, yang lembut, untuk tahu bahwa mereka anak, bukan orang yang diperbudak. Bukan hanya oleh pekerjaan, tapi di dalam gereja yang ditargetkan bukanlah harta mereka. Ingatkan mereka, di gereja ini mereka anak, mereka dibesarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pebisnis-pebisnis yang Kau percayakan pada kami. Hamba berdoa agar mereka betul-betul menjadi bendahara sesuai dengan tuntunan Roh Kudus sendiri, sesuai dengan kehendak Allah. Hamba berdoa agar mereka tahu mengapa mereka dibuat Tuhan berhasil. Dan jikalau ada yang masih bergumul, Tuhan juga bawa keluar dari masalah mereka tepat pada waktunya, semua indah. Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan agar mereka seperti Abraham, Ishak, Yakub dalam perjanjian mereka. Mereka orang yang taat, setia, dan ulet seperti Yakub ya Tuhan. Hamba berdoa Engkau berikan pada mereka strategi ke depan, Kau berikan mereka visi yang lebih besar. Meminta di dalam nama Yesus jangan satu pun hatinya syarat dengan cinta akan uang. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus, ketika harta mereka bertambah-tambah, hati mereka tidak melekat padanya. Hamba berdoa untuk sebuah pebisnis yang berbeda. Dibangkitkan anak-anak Tuhan yang dinyatakan dalam dunia bisnis ini, bukan hanya 56 juta. Ya Tuhan, di Indonesia bangkitkan entrepreneur baru ya Tuhan. Jadikan mereka pengajar-pengajar, ingatkan mereka bahwa mereka teachers in this life.
Bukan hanya seorang yang mendapat uang atau make money. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih roh takut akan Tuhan, kasih hikmat. Ya Tuhan, kasih followership sehingga mereka orang-orang yang akan berbicara dalam kehidupan banyak orang di dalam nama Yesus tanpa berkhotbah, tanpa di atas mimbar. Tapi mereka punya platform sendiri yaitu bisnis itu. Mereka bisa jadi terang dan garam. I release these gifts in Jesus' name. I release these gifts in Jesus' name, Father. I pray for builders. Aku berdoa untuk orang-orang yang membangun, ya Tuhan. Tangannya tangan yang bekerja. Nggak hanya sana, bekerja sih sudah harus menjadi tugas sehari-hari. Tapi hands that build, the hands of the builders. Tangan yang membangun sesuatu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami bahwa harta kami itu tidak ada artinya. Waktu kami juga pendek, kalau kami masih hidup 30 tahun pun 30 tahun apa artinya? Hanya 30 kali Natal. Ya Tuhan, Bapa hamba berdoa supaya semua yang kami simpan bukan untuk diri kami. Selain untuk keluarga, anak cucu, untuk mereka bisa memulai tempat berpijak ya Tuhan. Tapi hamba berdoa, berikan visi kerajaan sorga. Ora pada kaya sana nama tak kaya sama, give us Lord, we repent. We repent of the love of money. We repent, kami bertobat ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Sekarang semua angkat tangan. Go to your family, pergi ke keluargamu. Berperanlah, hai ayah jadilah papa. Hai ibu jadilah mama atas anak-anakmu. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus berkat-Mu mengikuti keluarga. Setiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini kami telah diperbaharui. Kami telah diurapi, kami pulang membawa pengurapan yang baru. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus dan pengurapan dari Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha Yesus datanglah. Dalam nama Yesus, amin. Selamat siang.